Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdiana Ramdhani sebagai mahasiswa PPG dari UST Yogyakarta. Saat ini saya mau menanyakan beberapa hal kepada Pak Gani sebagai tugas yang harus saya kumpulkan. Begini Pak Gani, di dalam pelajaran fisika itu kan motivasi belajar siswa itu dibilang masih rendah. Nah, dari tugas-tugas yang saya akan kumpulkan itu mengidentifikasi masalah dari siswa pada mata pelajaran fisika. Ada 3 identifikasi masalah yang saya munculkan, yaitu yang ke-1 tentang motivasi belajar siswa yang masih rendah, yang kedua hasil belajar siswa yang kedua itu adalah penguasaan konsep belajar siswa yang masih rendah, dan yang ketiga adalah hasil belajar siswa yang masih rendah. Saya mengambil ketiga masalah itu karena saya pikir ketiga masalah itu saling berkaitan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Pak Gani sebagai dosen dan juga sebagai ahli hipnoterapi yang banyak menangani kasus-kasus kliennya, khususnya siswa-siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar di sekolahnya, mungkin bisa memberikan jawaban faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat motivasi belajar siswa itu rendah. Kalau saya dalam mata pelajaran fisika, khususnya dalam pelajaran fisika. Nah, nanti keterkaitan dengan penguasaan konsep dan hasil belajarnya, apa saja faktornya gitu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana pandangan Pak Gani atau pemikiran Pak Gani untuk solusinya, baik dari siswa, guru maupun orang tua, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran fisika. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf agak belibet Pak Gani. Ditunggu dan sangat ditunggu jawabannya dari Pak Gani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Dian Nurdiana Ramdhani, mahasiswa PPG UST Yogyakarta. Oke, begini Pak Dian ya. Dari permasalahan yang teridentifikasi, Bapak Dian memiliki hipotesis bahwa terdapat keterhubungan antara motivasi belajar dengan penguasaan siswa terhadap konsep materi serta hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, pertanyaan yang Bapak Dian ajukan kepada saya adalah, apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu menjadi rendah? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Oke, baik. Saya coba jawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, Pak Dian ya. Apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah? Nah, begini Pak Dian. Berbicara tentang motivasi belajar, itu sangat berkaitan erat dengan konsep diri seorang siswa. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu adalah bagaimana siswa tersebut memandang dirinya secara utuh. Elemen atau pilar konsep diri itu ada 3, yaitu yang pertama adalah diri ideal, yang kedua citra diri, dan yang ketiga adalah harga diri. Apa sih diri ideal itu? Diri ideal itu adalah ketika siswa mampu untuk bisa melihat dirinya di masa depan. Artinya dia bisa melihat, saya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang akan menjadi sosok seperti apa, akan menjadi orang seperti siapa. Itu yang dimaksud dengan diri ideal ya. Kemudian yang kedua adalah citra diri. Citra diri adalah bagaimana seorang siswa melihat keadaan dirinya saat ini. Apakah dia melihat kondisi atau keadaan dirinya adalah sebagai seseorang yang memiliki begitu banyak potensi, ataukah dia
melihat dirinya tidak memiliki potensi apapun. Itu citra diri. Dan kemudian yang ketiga adalah harga diri, yaitu bagaimana seorang siswa bisa menghargai dirinya sendiri, bahwa saya adalah makhluk yang sangat berharga baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Gitu, ya. Nah, bila ketiga elemen atau ketiga pilar dari konsep diri tersebut itu baik, maka hasilnya siswa akan memiliki konsep diri yang utuh. Dan ujungnya nanti siswa akan memiliki motivasi intrinsik. Apakah ini berlaku umum? Ya, ini berlaku umum. Nah, sehingga kemudian dari situ nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar? Jawabannya adalah tugas guru dan orang tua adalah membenahi konsep diri siswa tersebut. Tanpa pembenahan terhadap konsep diri siswa adalah suatu hal yang mustahil padiannya untuk bisa membuat siswa itu menjadi termotivasi dalam belajar. Jadi kalau kita runut ke belakang, bahwa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki akarnya, yaitu konsep dirinya. Saat konsep diri siswa terperbaiki, diri idealnya terperbaiki, citra dirinya terperbaiki, harga dirinya terperbaiki, maka motivasi intrinsik akan muncul. Tetapi kalau konsep diri yang terdiri dari 3 pilar itu tidak terperbaiki, maka motivasi intrinsik tidak akan muncul. Sehingga setiap hari kita berikan motivasi, Anda bisa, Anda hebat, Anda kuat, terus kita berikan motivasi seperti itu, ya, itu tidak akan betul-betul masuk ke dalam hatinya, tidak akan masuk ke dalam, kalau istilah saya, ke dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang harus kita lakukan adalah betul-betul mengadakan pendekatan kepada siswa agar dia mau bercerita saja terlebih dahulu apa sih yang sedang dia alami saat ini. Saat dia bercerita, ya, siswa kita bercerita kepada kita, kita akan mulai bisa melihat, mengidentifikasi permasalahan apa sih yang membuat anak ini terdemotivasi, ya, atau membuat anak ini tidak memiliki motivasi dalam belajar, gitu, ya. Nah, saat kita sudah mengetahui akar permasalahannya di mana, kita bisa melihat dari 3 elemen tersebut yang bermasalah itu yang mana. Apakah diri idealnya, apakah citra dirinya, atau harga dirinya. Nah, saat kita sudah mengetahui yang runtuh itu adalah elemen yang mana atau pilar yang mana, kita akan lebih mudah memperbaikinya. Saat itu terperbaiki, artinya siswa tersebut akan memiliki motivasi yang betul-betul dari dalam dirinya. Contoh, ketika kita tanya siswa, coba Pak Dian nanti tanyakan kepada siswa yang Bapak Dian ajar di kelas, ya. Sudahkah Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun yang akan datang? Kalau kemudian siswa-siswa tersebut, kalau dalam bahasa Sundanya ngahulong, apa ya, ngahulong itu, bingung, ya, bingung. Jadi apa ya? Kok saya nggak bisa melihat diri saya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang? Artinya siswa tersebut harus dibimbing untuk bisa melihat ke masa yang akan datang, merencanakan masa yang akan datang, digali passionnya apa, potensinya di mana, bakatnya tentang apa. Atau yang kedua, citra diri. Ketika diajukan pertanyaan, bagaimana Anda melihat diri Anda saat ini?
Apakah Anda melihat diri Anda saat ini adalah seorang yang memiliki potensi atau bagaimana? Terus kemudian ketika siswa menjawab, nggak tahu Pak ya, saya bahkan potensi saya pun saya nggak tahu. Itu artinya citra dirinya itu rendah. Nah, tugas orang tua dan guru adalah membantu dirinya untuk bisa mengenali, menelusuri, dan mengembangkan potensinya sehingga citra dirinya menjadi terangkat. Atau yang ketiga, ketika diajukan pertanyaan, seberapa besar kamu menghargai dirimu sendiri? Kalau dia mengatakan, Pak, aku mah apa atuh, artinya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dari situ nanti kemudian kita bisa menelusuri apa yang menyebabkan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, saat sudah didapatkan penyebabnya itu, kita akan bisa melihat keterhubungan. Oh, berarti yang membuat anak ini tidak termotivasi dalam belajar adalah tadi yang pertama, dia nggak memiliki cita-cita yang jelas. Atau yang kedua, yang berhubungan dengan citra diri, dia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki potensi. Yang ketiga, tentang harga diri. Dia tidak melihat dirinya itu ada sesuatu yang berharga. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengupgrade ketiga pilar itu. Caranya bagaimana? Ketahui akar masalahnya. Kenapa sih harga dirinya menjadi rendah? Dia ketika di sekolah itu sering dikata-katai bodoh sama gurunya. Di rumahnya itu sering dikatakan maneh mah bisa naon. Terjemahin ya, bahasa Indonesia. Maneh mah bisa naon itu begini. Kamu itu bisa apa sih? Kamu serba nggak bisa. Apa sih kamu bisa? Itu menyebabkan harga diri siswa tersebut menjadi rendah. Demikian pula citra diri. Anak ini sering membandingkan kelemahannya dengan kekuatan orang lain. Itu citra diri. Apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua? Katakan kepada siswa tersebut bahwa semua orang memiliki plus dan minus, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Bimbing dia untuk mengenali kekuatannya, dan kemudian setelah itu fahami betul bahwa dengan dia tahu betul kekuatannya, citra dirinya akan membaik. Sehingga dia tidak membandingkan lagi kelemahan dirinya dengan kekuatan orang lain. Karena dia paham bahwa masing-masing orang memiliki plus dan minus dengan tujuan untuk saling mengisi. Seperti itu, ya. Nah, tentunya dalam hal ini butuh kerja ekstra ya, Pak Dian ya. Saya ingat betul kata Prof. Surya, Allahumma yarham, bahwa kita itu kalau ingin berprofesi sebagai guru, ya harus dari kolbu dong. Ketika motivasi hanya kita berikan melalui lisan saja tanpa didasari oleh kanyaah, apalagi itu kanyaah itu ya bahasa Indonesianya, tanpa diiringi dengan betul-betul rasa sayang kita kepada murid-murid kita, itu betul-betul nanti hanya akan masuk ke dalam telinganya, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Artinya motivasi itu harus betul-betul didasari dari dalam kalbu kita. Itulah yang kata Prof. Surya almarhum, yuk kita jadikan diri kita sebagai guru kalbu. Saat kita memberikan motivasi kepada siswa, artinya kita sudah paham betul akar permasalahannya. Untuk memahami akar permasalahannya itu yang saya sebutkan tadi, kita paham betul apa yang sedang terjadi pada siswa, apa yang sedang dialami oleh siswa. Capek dong Pak Gani? Iya, capek. Jadi guru itu memang capek Pak Dia. Jadi guru itu memang capek.
Saya ingat betul perkataan Prof. Uman ya, yang mengatakan begini, jadi guru yang baik atau tidak sama sekali. Itu disampaikan oleh Prof. Uman pada saat saya kuliah di IP ya. Dan itu betul-betul harus kita camkan baik-baik dalam upaya untuk memperbaiki dari hari ke hari bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita. Itu saja mungkin Pak Dian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk Pak Dian Nurdiana Ramdhani, mahasiswa PPG UST Yogyakarta, bagi saya dan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.